Baik, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Lancar puasanya ya, teman-teman. Alhamdulillah semuanya ya, puasa semua kan ya. Iya, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Ibu Yuni. Oke, terima kasih Mas Ical. Oke, Assalamualaikum semuanya, teman-teman yang ngambil mata kuliah manajemen keuangan. Ini pertemuan kedua ya hari ini. Hari Senin, tanggal 24 itu kalau nggak salah sudah libur ya, teman-teman semuanya ya. Iya, Ya, Bu. jadi tanggal 24 mulai libur, masuk kembali kayaknya di bulan April itu tanggal April. Mungkin. Kayaknya tanggal 7 ya. Hari Senin itu. Hari Senin ya, tanggal 7. Tanggal Jadi nanti 8. oh tanggal 8 ya. Nanti Jumat itu berarti tanggal 11 kita mulai ketemu lagi. Bagi yang apa namanya, karena ini hybrid, yang kelas online tetap online, nanti Mas Ical yang buka Zoom-nya, bagi yang datang nanti kita di ruang berapa? Ruang Thailand sepertinya ya. Nanti saya coba info kembali ya. Oke, hari ini membahas di bab 2. Saya izin share screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah Sudah, ya? Bu. Mm-mm. Sudah, Ini Bu. sudah bergerak di halaman kedua atau masih tetap? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah gerak. Oke. Jadi hari ini pertemuan kedua itu kita tentang laporan keuangan ya. Kemudian kita belajar arus kas dan kita hubungkan dengan pajak. Sehingga nanti laporan keuangan ini tujuannya adalah kita bisa menganalisa ya kinerja dari sebuah perusahaan. Untuk arus kas, namanya juga arus kas, berarti ada yang disebut dengan kas masuk dan kas keluar. Ya, atau arus kas ini sering disebut dengan cash flow. Cash flow terdiri dari cash inflow, berarti ada masuk uang masuk ya, dan ada cash outflow, berarti ada pembelanjaan-pembelanjaan yang harus kita keluarkan. Dan kemudian pajak nanti akan kita coba memilih ya, kira-kira dengan cara bagaimana kalau misalnya kita berinvestasi itu yang mengakibatkan pajak yang kita bayar itu rendah, gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan kenalan sama yang namanya laporan keuangan. Ya kan? Nah, di manajemen keuangan ini pasti Anda sering kali mendengar istilah laporan tahunan atau annual report. Ya, jadi annual report itu adalah laporan ya yang diterbitkan oleh perusahaan ya yang biasanya terutama itu ditujukan kepada para pemegang saham atau pada calon investor. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang membuka sahamnya pada publik itu diletakkan laporan keuangannya di sebuah web ya, namanya adalah webnya Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan idx.co.id. Nah, gunanya apa?
Kenapa kok harus disiarkan begitu ya, dipublish? Itu karena memberi wadah ya bagi para calon investor agar kalau dia nanti ini mau eh, berinvestasi, itu dia bisa melihat apakah perusahaan ini sehat ataukah tidak. Tentunya kalau perusahaannya sehat, orang akan apa? Akan termotivasi atau ingin berinvestasi di sana. Tapi kalau setelah kita lihat laporan keuangan dia itu kayaknya loh kok agak-agak rugi gitu ya. Kemudian untungnya juga limitnya sedikit antara tahun lalu dengan sekarang. Pasti calon investor bagaimana? Mundur ya. Kenapa? Karena khawatir dananya ini nanti mempunyai keuntungan atau return yang rendah gitu ya. Sehingga laporan keuangan ini nanti harus dianalisis ya. Nah, untuk apa? Untuk memunculkan pendapat tentang apa? Prospek nggak perusahaan itu di masa mendatang. Kemudian laporan tahunan itu terdiri dari empat ya, paling tidak empat. Nanti sebetulnya ada sih yang kelima itu catatan tambahan ya pada laporan keuangan. Tetapi intinya untuk bisa menganalisis itu paling tidak kita harus melihat neraca. Ya, yang kedua adalah kita lihat laporan laba ruginya. Yang ketiga, kita lihat laba ditahannya. Dan yang keempat, kita lihat laporan arus kasnya. Kita lihat dulu neraca itu yang kayak gimana modelnya ya. Laba rugi itu juga yang gimana. Kita lihat neraca. Neraca itu apa? Bukan neraka ya, neraca. Neraca atau balance sheet. Nah, neraca itu isinya neraca, penghuninya neraca itu adalah aktiva atau harta, kemudian utang kita, dan modal kita. Jadi khusus di neraca itu ada tiga hal yang bisa kita ketahui. Apa saja tadi? Harta ya atau aset atau aktiva boleh. Kemudian yang kedua adalah utang ya dan yang ketiga adalah modal. Jadi yang disebut dengan aktiva itu adalah aset. Nah, sedangkan yang nanti ada istilah pasiva ya, pasiva itu adalah utang dan modal gitu ya. Jadi secara garis besar itu neraca itu menunjukkan apa? Neraca itu nunjukin potret ya, potret posisi keuangan. Kenapa kok posisi keuangan? Karena nanti aktiva itu harus balance dengan pasiva. Aktiva tadi harta, maka kalau hartanya itu 10 ya, maka kalau hutangnya 5, modalnya 5, maka dikatakan hartanya adalah 10 gitu ya. Karena harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau Anda lihat eh, mana neraca gitu ya, jumlah yang paling bawah itu adalah misalnya 10M, maka bisa kita katakan bahwa oh ini adalah potret posisi keuangan di mana di mana aktiva dan pasifanya pasti sama ya, balance. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini ya. Tadi Anda menggambarkan ini benar-benar kita lihat nih ya untuk apa namanya? Gambaran dari neraca. Kalau kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah aktiva. Kalau kita lihat aktiva itu isinya apa? Isinya adalah harta-harta kita semuanya ini. Ya, mulai dari kas, piutang itu adalah tagihan kita kepada orang lain. Jadi orang yang ngutang ke kita itu berapa ini? 375. Kalau ini dalam juta dolar ya 375 juta. Nah, di sini saya sajikan 2 tahun, ya. Artinya kalau misalnya kas ini dulu ya 80, kemudian sekarang kasnya 10 berarti mengalami penurunan. Gitu. Begitu juga pasiva, itu isinya adalah utang, ya, hutang semua ini, dan ini adalah modal. Utang itu apa? Bedanya apa dengan piutang? Ada yang tahu bedanya? Apa beda utang dan piutang? Kalau piutang itu adalah
harta kita, ya. Artinya adalah tagihan kita kepada orang lain yang suatu saat harus kita tagih karena itu hak kita. Kalau utang adalah kewajiban kita kepada pihak lain. Kalau modal itu adalah kita mendirikan bisnis ini dengan menggunakan modal apa? Kalau kita lihat di sini ekuitas ya, ekuitas itu sama dengan modal. Berarti kita baca di sini saham biasa. Jadi kita mendanai perusahaan kita itu dengan cara kita mengeluarkan, menerbitkan lembar-lembar saham. Ya, contoh di sini 50 juta lembar, 50 juta lembar. Di sini 130 juta dolar, berarti tinggal bagi per lembarnya harganya berapa. Ya, tahun 2021 juga begitu. Nah, ini tetap apa kira-kira asumsinya? Kok tetap ya? 2021 sekian, 2022 sekian. Itu karena memang kita tidak menerbitkan saham baru. Ya, jadi bisnis kita didanai oleh uang-uang dari investor yang mana kita mengeluarkan 50 juta lembar saham. Kalau di total didolarkan ya 130 juta dolar. Kemudian kita memodali bisnis kita selain dengan menjual saham tadi, kita menggunakan laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba periode yang lalu, tahun yang lalu boleh atau bulan yang lalu, yang tidak kita bagi sebagai dividen, ya, tidak kita bagi sebagai dividen kepada para investor. Jadi dividen itu apa? Dividen itu adalah keuntungan ya yang didapat oleh perusahaan yang tidak yang apa yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi kalau misalnya bulan ini saya untung 1 miliar gitu ya. Kemudian yang 100 juta saya bagi kepada para investor sebagai imbal terima kasih saya, mereka mau invest di perusahaan saya. Yang 900 juta berarti masuk lagi ke dalam perusahaan. Nah, yang masuk lagi ke dalam perusahaan itu disebut dengan laba ditahan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya? Bisa lanjut ya? Junior. Heeh. Laba ditahan itu berarti bukan uang kas yang tersisa ya? Uang kas yang tersisa bisa jadi. Jadi kalau saya contohkan tadi, saya punya laba ya bulan ini 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kadang kan kita pegang duitnya semua, kadang kita simpan di bank kan gitu ya. Nah, tetapi kita punya inisiatif, kita ini laba 1 M, masa kita nggak memberi apa keuntungan kepada para pemegang saham. Maka melalui rapat umum pemegang saham ditentukan, disepakati kalau dividen dari 1 M itu yang 100 juta dibagi, disebar-sebar ya, dibagikan sesuai dengan proporsi kepemilikan jumlah lembar saham yang dimiliki masing-masing investor. Kemudian yang 900 juta tetap berada di dalam perusahaan. Untuk apa kira-kira? Kok nggak semuanya dibagi saja? Ada yang mungkin punya pendapat. Kok nggak dibagi semua gitu ya? Mendingan kan dapat laba 1 M, sebar-sebar aja ke investor. Pasti seneng ini investornya. Kenapa kira-kira? Kok cuma 100 juta saja? Mungkin yang ditahan itu bisa buat apa kayak pengembangan lagi gitu Bu. Nah, betul. Jadi kalau kita dapat untung 1 M di perusahaan ini, maka jangan disebar semua ke para investor. Ya cukup mungkin sekian persennya, 10%-nya, 20%-nya, 40%-nya. Karena sisanya digunakan, dimasukkan lagi ke perusahaan untuk mengembangkan. Mungkin membuat produk baru, mungkin untuk membeli pabrik, gitu ya. Ya, lanjut ya. Kemudian sekarang ada pertanyaan ini. Kalau kita lihat neraca,
gitu ya. Apa yang bisa kita analisa ini biasanya? Kita bisa menganalisa yang namanya NWC atau Net Working Capital, ya. Nah, sehingga kalau misalnya penjualan itu meningkat atau ada ekspansi penjualan itu berarti tingkat penjualan saya benar-benar naik gitu ya. Nah, ini efeknya apa terhadap NWC? Nah, kita pahami dulu NWC itu apa. NWC itu adalah aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Jadi modalmu apa gitu ya. Kalau orang nanya, kalau kita saja ya, kita bisnis kecil-kecilan. Ada orang tanya, berarti modal kerja berapa? Itu artinya adalah saya ini untuk bisa menjalankan usaha itu berapa aset lancar yang siap saya gunakan untuk kulaan, untuk biayai apa, gaji karyawan. Ya, intinya adalah harta yang siap berubah bentuk dengan cepat dalam bentuk uang tunai. Jadi kalau Anda punya rumah atau gedung gitu ya, itu bukan termasuk NWC. Karena apa? Gedung itu termasuk apa tadi? Bukan utang lancar, tapi gedung itu masuk di aktiva tetap. Jadi yang masuk sebagai aktiva lancar itu adalah kas, piutang, dan persediaan. Intinya, apakah nggak ada lain lagi? Pasti ada. Intinya yang masuk sebagai aset lancar itu adalah harta-harta kita yang mana harta itu bisa cepat berubah bentuk menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari setahun. Jadi kalau Anda punya harta dalam bentuk apa tadi, gedung, itu bukan masuk di aktiva lancar. Kenapa? Karena belum tentu bisa dengan cepat gedung berubah menjadi uang tunai. Ya, karena kalau ingin pun dijual itu ada sebuah proses yang lama. Belum tentu 1 tahun laku. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas NWC. Atau ibaratnya berapa modal kerjamu, jangan modal dengkul ya, modal kerja itu. Kalau penjualan naik, maka NWC-nya gimana? Nah, kita lihat ya dari data tadi. NWC sekali lagi adalah semua harta-harta lancar kita dikurangi dengan semua utang lancar kita. Kalau tadi aset lancar adalah aset yang bisa berubah bentuk cepat menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari setahun, tapi kalau utang lancar itu adalah semua utang yang harus kita bayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi utang-utang yang segera harus kita bayar atau utang-utang yang segera jatuh tempo itu kita kategorikan sebagai utang lancar. Ya, kalau obligasi itu adalah utang juga. Jadi kalau perusahaan itu mau membutuh dana, itu pertama dia bisa menerbitkan saham. Yang kedua, dia bisa menerbitkan obligasi. Ya, namun obligasi sama saham ini berbeda. Ya, kalau saham itu adalah bukti kepemilikan. Sehingga kalau saya butuh dana, saya ngejual saham saya punya alternatif mau bikin saham gitu ya. Biar saya ngasih kertas saham, kemudian investor memberi uang ke saya, memberi dana segar ke saya. Nah, itu saham. Ya, kalau saham, maka si investor itu boleh memanage, ya, boleh ikut-ikutan memanage perusahaan kita, boleh ngatur-ngatur. Ya, kenapa? Karena kita lihat definisinya saham tadi adalah bukti kepemilikan. Jadi namanya orang memiliki itu kan boleh ngatur, ya. Nah, beda lagi kalau kita butuh dana tidak dengan cara menerbitkan saham, tapi dengan cara menerbitkan obligasi. Ya, ini artinya bahwa bukan surat bukti kepemilikan ya kalau obligasi, tapi surat bukti utang. Gitu ya. Nah, kalau utang itu kan berarti orang yang ngutangin ya, orang yang kita misalnya ya
eh, punya punya perusahaan kemudian menerbitkan surat utang ya, maka orang yang ngasih uang ke kita, berarti kan kita utang tuh ya, investor yang ngasih dana ke kita itu dia tidak berhak memanage perusahaan kita. Jadi dua instrumen ini memang benar-benar berbeda. Sama-sama sebagai alat untuk investasi memang ya, tapi yang satu, yang saham itu adalah bukti kepemilikan ya, yang satunya obligasi adalah bukti utang. Nah, kurang lebihnya apa ini? Kalau saya eh, membutuhkan dana dengan menggunakan obligasi, dengan menggunakan saham, keuntungan, kerugiannya apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang punya pendapat? Oke, kalau obligasi, karena itu surat utang, maka saya sebagai penerbit obligasi itu wajib memberi bunga, iya kan? Karena orang yang diutangi ya, itu kan pasti bayar bunga. Kalau di bank saja kan, Anda ngutang kan harus bayar bunga. Itu obligasi. Nah, saya sebagai pihak perusahaan yang menerima dana, maka saya harus membayar bunga kepada para investor saya. Dan ini wajib, ya, apapun, apapun kondisi perusahaan, ya, wajib membayar namanya bunga obligasi atau sering disebut dengan kupon. Nah, sedangkan kalau saham, ya, kalau saham itu apakah si penerbit saham itu harus memberi bunga? Ya, kalau saham istilahnya bukan bunga, tapi dividen. Nah, dividen ini apakah harus dibayar oleh penerbit saham? Penerbit saham itu disebut juga dengan emiten. Jadi saya sebagai perusahaan yang butuh dana tadi itu disebut dengan emiten. Kalau saya sebagai penerbit saham, ya, maka saya untuk menentukan jumlah dividen itu tidak terpatok di awal, sekian persen tidak, tapi tergantung dari besar sedikitnya laba yang nantinya akan kita peroleh. Jadi masih abu-abu ya, belum tahu nanti kita dapat dividen berapa. Memang keuntungannya kalau kalau saham itu ya, return atau dividen yang kita terima itu memang besar, tapi risikonya juga besar. Kenapa risikonya besar? Karena pada saat perusahaan kita ini rugi, emitennya rugi ya, maka gimana si investornya? Investornya ya puasa dulu, perusahaannya rugi kok ya, atau untungnya sedikit, nggak bagi dividen dulu, maka harus menerima. Namanya juga pemilik kan harus mengatur juga. Tapi kalau obligasi, apapun misalnya bunganya si si penerbit obligasi ini turun, maka nggak mau tahu, ya, investor tetap menerima kupon atau bunga obligasi. Gitu ya. Nah, saya hubungkan lagi dengan NWC. Kalau di tahun 2021 aset lancarnya berapa? 810. Utang lancarnya 220. Berarti NWC-nya berapa? 590. Ini modal kerja saya gitu ya. Tahun 2021 modal kerjaku 590. Nah, di tahun 22 bagaimana? 1000 dikurangi 310 ya, 2022 ini. Maka modal saya berapa tahun 2022? Menjadi naik gitu ya. Ini artinya apa kalau NWC naik? Oh, modal kerjaku naik. Dulu sekian, sekarang jadi sekian. Artinya adalah apa? Artinya apa? Artinya NWC naik ini berarti aset lancar perusahaan itu meningkat
ya lebih besar daripada utang lancarnya, ya, atau liabilitas lancar, utang lancarnya menurun, ya, lebih besar dibandingkan aset lancar. Sehingga kira-kira apa? Kalau NWC-nya naik bagaimana? Artinya ada peningkatan likuiditas. Coba bandingkan Anda bawa uang $590 sama $690, kira-kira lebih liquid mana? Liquid itu berarti kemampuan untuk membelanjai biaya-biaya operasional perusahaan atau pembelanjaan dari sebuah perusahaan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, sekarang hal kedua yang bisa kita analisa dari sebuah neraca itu tadi, itu adalah kita bisa ngitung NOWC-nya. NOWC itu apa? NOWC itu singkatannya adalah Net Operating Working Capital. Atau dengan kata lain, bahasa Indonesianya adalah modal kerja operasional neto. Dari mana mencarinya NOWC? Hampir mirip dengan mencari NWC tadi. Hampir mirip. Tetapi bedanya apa kira-kira? NWC sama NOWC, hanya selisih kata O, huruf O aja. Bedanya adalah tidak hanya aset lancar dikurangi utang lancar, tapi ini masih dikurangi dengan wesel bayar. Apakah ada kurang selain wesel bayar? Intinya, ya, ini adalah yang sifatnya hutang-hutang lancar yang tanpa bunga. Jadi semua hutang lancar, kalau itu tidak berbunga, itu silakan dikurangkan terhadap hutang lancar. Gitu ya. Jadi di dalam mata kuliah dalam bidang manajemen keuangan, hutang lancar yang nggak berbunga, gitu ya. Hutang lancar yang nggak berbunga itu disebut dengan non-interest bearing current liabilities. Ya, kenapa? Karena utang itu hampir dipastikan semuanya ada bunganya. Nah, ternyata ada utang yang nggak ada bunganya, gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung berapa sih NOWC tahun 2021 dan 2022. Kita lihat aset lancar, utang lancar tadi gampang ya, bisa dilihat dari NWC perhitungan yang tadi. Nah sekarang wesel bayarnya tahun 2021. Wesel bayar. Di sini kita lihatnya. Ya, karena termasuk utang lancar. Kalau yang utang ini berbunga, hutang gaji berbunga enggak nih? Nah, kalau hutang gaji ini tidak berbunga, maka bisa dimasukkan. Ya, tapi hutang gaji yang ada di sini itu tidak termasuk dalam perhitungan NOWC. Karena apa? Karena tidak berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Ya, maka yang masuk di sini adalah wesel bayar. Masukin yang 2021 itu adalah 60. Oke. NOWC 2021 ketemu nilai 650 dan 2022 itu adalah 800. Sehingga artinya apa ini? Naik atau turun ya ini NOWC-nya? Naik ya. Artinya apa kalau NOWC naik? Nilai Apa artinya? likuiditasnya naik. Artinya adalah perusahaan lebih banyak punya aset operasional yang lancar ya dibandingkan dengan apa? Hutang operasional yang lancar.
Sampai sini mungkin ada ditanyakan? Gampang Bu ya Yuniar, nyarinya tapi ya. Heeh. Bu Yuniar, tapi ada angka perbandingan nggak untuk perusahaan itu dikatakan sehat? Perusahaan dikatakan sehat, ada perbandingan atau tidak? Ada. Jadi sebuah perusahaan itu kinerjanya bagaimana? Apakah dia itu likuiditasnya bagus atau likuiditas itu adalah kemampuan dia dalam membayar hutang jangka pendek. Nanti insya Allah kita pelajari di bab 3. Itu nanti tentang kinerja dilihat dari sisi fundamental. Nah, kemudian dikatakan sehat juga tidak hanya dari likuiditasnya ya, tapi bisa juga solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya, tidak hanya hutang lancar, tapi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Gitu. Itu ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Laporan keuangan yang pertama tadi neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi. Dari judulnya aja kita bisa tahu ya, bahwa dengan laporan ini kita akan tahu berapa laba yang kita dapatkan atau rugi yang kita derita gitu ya. Itu bisa dilihat dari laporan income statement. Bentuknya yang seperti apa? Bentuknya laporan laba rugi. Bentuknya kayak begini. Sekilas kalau kita lihat, tahun 2021 dan 2022 kita lihat ya, penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, di total ya, maka akan ketemu dengan yang disebut dengan laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Jadi dari mana ini nilainya 283 adalah penjualan dikurangi dengan total biaya. Nah, kemudian dari sini kita ngeluarin biaya bunga. Kenapa kok ada biaya bunga? Karena kita ngutang tadi, ya. Ngutang, maka ada bunga yang harus kita bayar. Sehingga EBIT dikurangi biaya bunga menjadi EBT, earning before tax. Ya, interestnya itu kan interest bunga. Ya, jadi bunganya hilang. Kita sudah enggak, ini sudah laba yang sudah dikurangi dengan biaya bunga. Kemudian tax, T-nya tax ya, pajaknya 40%, maka EBT dikurangi dengan tax, maka jadinya adalah EAT, earning after tax. Nah, inilah laba yang kita peroleh. Ya, kemudian dari laba ini yang Bu Yuniar sebut tadi, dibagi, kita ambil sedikit ya, 57 ini untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Sehingga sisanya berapa? Sisanya adalah 60. Gitu ya. Begitu juga yang tahun 2021. Ya, jadi susunannya ini Anda mengenal istilah baru EBIT, EBT, dan EAT. EBT adalah EBIT dikurangi bunganya, kurangi I-nya, berarti I-nya hilang ya, jadi EBT. Kalau dikurangi pajak, maka disebut dengan EAT. Nah, maka yang kita membagi dividen itu adalah dari EAT ini. Dikurangkan dulu, dibersihin dulu, ya, net dari laba, ya, net dari laba yang kita peroleh, baru kita bagikan untuk dividen. Oke, dari situ tadi, dari apa namanya, baik itu neraca maupun dari laba rugi, itu kita bisa ngitung yang disebut dengan EPS, ya, EPS, DPS, dan BVPS. Apa itu EPS? EPS itu adalah earning per share. Earning itu laba, per share itu per lembar. Sehingga kalau saya mau
investasi di perusahaan ini, saya perlu tahu EPS-nya. Dia ini menguntungkan enggak ya, prospek enggak kalau saya misalnya investasi saham di sini gitu ya. Nah, maka EPS-nya adalah dari laba bersihnya dia, ini laba bersih tadi EAT ya, dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Berapa tadi jumlah lembar saham yang beredar? Di soal di neracanya itu ada informasi ini 50 juta lembar. Itu yang beredar. Yang beredar itu berarti yang sudah kita jual ke masyarakat. Itu ya. Berapa berarti? Laba per lembar saham adalah $2,35. Untuk DPS itu D-nya adalah dividen. Jadi dividen per share. Artinya dividen yang kita bayarkan ini berapa dari jumlah saham yang beredar. Misalnya, perusahaan di tahun 2022 tadi kan memang berniat ngasih 57,5 juta dolar ke para pemegang saham. Nah, ini berarti per lembarnya itu kita membacanya dividennya berapa? Gitu ya. Kalau tadi yang beredar itu 50 juta lembar, ya tinggal dibagi saja. DPS-nya adalah 57,5 dibagi 50. Berarti keuntungannya per lembar saham adalah 1,15. Jadi kalau saya misalnya punya 1 lembar saham, maka saya bilang keuntungan saya adalah 1,15. Kalau saya kebetulan punya 100 lembar, ya dari 50 juta lembar itu saya hanya punya 100 saja. Satu lot itu 100 lembar. Itu berarti saya dikasih dividen $115 karena saya punya 100 lembar. Kalau saya punya 1000 lembar, berarti dividen saya dikasih dividen berapa itu? Iya, 1,15 kali 1000 lembar. Gitu ya. Nah, sekarang yang BVPS. Kalau BVPS itu adalah total ekuitas biasa, ya, dibagi dengan saham biasa yang beredar. Apa itu BVPS? BVPS itu nilai buku, ya, nilai buku per lembar saham. Artinya nilai nominalnya lembar saham itu berapa per lembarnya. Nah, total ekuitas biasa itu bisa kita lihat dari mana? Ekuitas bisa kita lihat di neraca. Jadi ini ekuitasnya kalau tahun 2022 adalah 940. Ya. Kemudian baru dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sehingga saya itu satu lembar saham itu nilai bukunya, ya, nilai bukunya karena totalnya kan 940 juta dolar. Ya, maka dibagi 50 juta menjadi 18,8. Begitu juga yang tahun 2021 dengan rumus yang sama. EPS, DPS, BVPS. Nah, ini memang berguna secara cepat ya bagi Anda yang kalau mau ngitung kesehatan kinerja sebuah bank itu harus dengan analisa fundamental, memang banyak yang harus dipertimbangkan ya. Tapi secara cepat biasanya Anda hanya melihat EPS, DPS, BVPS. Kalau mau berinvestasi ya pada sebuah perusahaan. Nah, sekarang dari hitung-hitungan tadi ya, EPS, DPS, BVPS kita coba rangkum ini ya. Harganya
laba per lembar saham tadi adalah 2,35. Kemudian tahun 2021 2,4. Dividennya, ini cara bacanya kan 21 ke 22. Berarti turun ya EPS-nya, labanya turun. Kemudian saya dikasih dividen itu per lembarnya naik ya. Nilai bukunya naik. Itu. Nah, kalau harga saham biasa didapat dari mana ini? 23,06 sama 26. Didapat dari mana? Didapat dari harga yang berlaku di pasar saat itu. Itu ya. Oke, tadi sudah kita bicara laporan keuangan pertama itu neraca, laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga ini adalah laporan laba ditahan. Di apa laporan laba ditahan? Adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan tapi tidak dibagikan kepada para investor. Yang tujuannya apa? Kenapa nggak dibagi? Karena untuk pengembangan usaha. Nah, bentuknya kayak gimana nih laba ditahan? Kalau kita lihat di sini, laba ditahan itu adalah dari saldo modal tahun yang lalu ya, kemudian ketambahan laba bersih dikurangi dengan dividen ya, maka ada perubahan sebesar berapa ini minusnya? 60. Kalau besar labanya maka 880 ditambah. Tapi kalau besar dividennya ya, tapi nggak mungkin dividen lebih besar dari laba. Logikanya kan nggak mungkin ya. Wong cuman laba 1M kok baginya 1,1M kan nggak mungkin. Jadi perubahan ini adalah biasanya positif, kecuali minus. Labanya minus sehingga dividennya juga nggak ada. Maka dikurangkan. Kalau ini ditambahkan karena labanya besar. Sehingga laporan laba ditahan adalah, nih kita bisa lihat di sini. Mana yang sisa dari yang tidak dibagikan kepada para investor. Berikutnya yang keempat, arus kas bersih. Arus kas bersih atau sering disebut dengan cash flow, itu kita mengeluarkan uang atau kita menerima uang tunai ya. Jadi cash inflow dan cash outflow itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Jadi 3 alasan kenapa kita membayar dana atau mengeluarkan uang, dan 3 alasan kenapa kok kita menerima uang cash. Itu karena kita melakukan aktivitas operasi. Kedua adalah kalau kita mengeluarkan aktivitas investasi. Dan yang ketiga itu karena kita melakukan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Ya. Untuk aktivitas operasi ada 2. Kadang kita menerima duit, kadang kita ngeluarin duit. Investasi juga begitu. Kadang kita mengeluarkan duit untuk keperluan-keperluan investasi, kadang kita menerima duit karena ada keperluan-keperluan investasi. Nah, kira-kira untuk apa saja itu kas masuk dan kas keluar? Sehubungan dengan pembagian skop dari aktivitas ini. Kita lihat arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari operasional perusahaan. Contohnya apa ini? Kita bayar gaji karyawan, kita bayar listrik, itu karena kegiatan-kegiatan operasi. Ya. Terus kemudian kita nerima uang ini cash inflow-nya ya contohnya. Karena kita ngejual barang. Nah, itu berarti masuk sebagai kegiatan kas operasi. Kalau kegiatan kas investasi jangka panjang, ini bisa kas masuk, bisa juga kas keluar. Contohnya apa?
Kalau kita beli barang, beli apa misalnya ya, beli gedung gitu ya, atau beli mobil, masuk aktiva kan, Kak? Beli. Berarti uang kita keluar, cash outflow. Itu termasuk kegiatan investasi. Sebaliknya kalau kita jual eh, aktiva yang kita miliki, jual rumah misalnya, berarti ada kas masuk ya. Itu pun terjadi kas masuk akibat dari kegiatan apa? Investasi. Jadi kalau yang tadi itu adalah karena kegiatan-kegiatan operasional, bayar bayar gaji, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, kemudian menerima penjualan ya, nerima pelunasan ini masuk di operasi. Kalau beli rumah, beli tanah, jual rumah, jual tanah itu masuk di aktivitas investasi. Jadi peruntukannya itu karena kegiatan investasi. Yang berikutnya adalah kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Ya, ini artinya kita menerima uang atau mengeluarkan uang itu akibat dari segala kegiatan yang berbau pendanaan atau pembiayaan. Contohnya apa? Saya beli saham, ya. Berarti kalau beli kan ada arus kas keluar ya, cash outflow. Karena apa? Karena kegiatan pendanaan. Saya beli obligasi, berarti ada uang keluar, ya. Maka ini termasuk kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Yang contoh masuk apa? Kak, tadi kan beli-beli. Kalau masuk apa? Saya jual saham, berarti ada kas masuk. Akibat jual kan ada duit masuk. Itu termasuk cash inflow dari aktivitas pendanaan. Saya jual obligasi, berarti ada kas masuk ya yang berasal dari aktivitas pendanaan. Jadi di sini di pembedaannya adalah karena peruntukannya. Gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya dari arus kas. Nah, ini kita lihat. Kegiatan operasi ya. Kita lihat di sini baik cash inflow maupun outflow. Kalau laba kan masuk di sini. Apa namanya? Nambah ya. Nah, kemudian persediaan, kenaikan persediaan. Nah, sekarang kenapa kok kenaikan persediaan di sini tandanya minus? Ada yang tahu? Kan persediaannya naik, harganya naik. Kok di sini minus 200? Karena dengan adanya kenaikan persediaan itu artinya kan kita beli barang. Beli barang pakai duit, duitnya berkurang. Maka di sini cash outflow. Sekarang di sini biaya penyusutan. Kalau kita punya aktiva tetap, misalnya eh, mesin pabrik, kemudian peralatan-peralatan, itu kan harus disusutkan karena untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Tapi pada kenyataannya, kita membuat biaya penyusutan di laporan laba rugi, itu sebetulnya realnya, kenyataannya tidak ada aluran atau arus kas yang keluar sebetulnya. Kita kan hanya mengurangkan nilai dari sebuah aktiva saja. Maka tandanya adalah plus. Ya, tuh. Jadi mungkin ada pertanyaan di sini, Bu, ini biaya kok kita malah plus? Ya, itu karena biaya penyusutan itu tidak pernah terjadi. Nggak ada uang kas yang keluar sebetulnya. Terus kemudian ini lagi, kenaikan piutang kok di sini. Ini kok tandanya minus. Ada yang mungkin bisa jawab ini, bisa bantu jawabnya. Ya, kenapa? Karena dengan kita piutang itu kan berarti ngutangin orang kan ya. Naik piutangnya. Kita ngutangin orang terlalu banyak, nambah 60. Maka ini berarti uang kita keluar karena buat ngutangin orang tadi. Terus lagi ini, kenaikan utang usaha. Utang naik kok malah di sini kodenya plus, bukan minus. Ada yang kasih pendapat kenapa bisa seperti itu?
Rencana untuk kebutuhan. Kenapa? Rencana untuk kebutuhan. Karena kalau kita ngutang itu berarti kan ada uang masuk, ya, ada duit masuk, maka di sini tandanya adalah plus. Tuh, dan seterusnya ya. Jadi kayak misalnya nanti ini pendanaan. Kenaikan obligasi. Kok 174? Kok naik ya? Kok plus duit kita nambah ini? Bukan cash outflow, tapi inflow, duit masuk. Karena dengan adanya saya jual obligasi, gitu ya, saya butuh dana, maka saya ngasih kertas obligasi ke investor dan saya menerima uang sebagai pendanaan sumber dana dari perusahaan saya. Ini sekarang. Kenaikan wesel bayar. Apa tuh artinya? Kok di sini plus? Karena saya hutang kepada pihak lain. Hutang berarti duit bertambah. Gitu ya. Kemudian di sini kita rangkum. Penurunan bersih dari kas dan sekuritas minus 70. Kas dan sekuritas pada awal tahun di sini diketahui 80. Sehingga di akhir tahun adalah 10. Nah, ini adalah contoh dari susunan arus kas. Nah, sekarang kita lihat tadi. Arus kas bersih dan laba akuntansi. Kalau misalnya tadi di laporan laba rugi, kita menemukan bahwa laba ruginya ya, ini dia. Tahun 2022 laba kita 60. Coba kita lihat laci kita atau coba kita lihat simpanan uang di bank kita. Apakah 60? Gitu ya. 2021 kita bilang bahwa oh kita laba kita adalah 68,8. Itu sudah kita kurangi semuanya, pajak sudah dikurangi, bunga sudah dikurangi, dividen sudah dikurangi, ketemu 68 ini. Terus kita buka laci kita, apakah benar 68,8? Gimana? Jawabannya tidak. Jadi laba itu tidak sama dengan uang kas yang tersedia saat itu. Jadi jangan sampai mencocokkan, oh laba 68,8, terus kemudian buka laci, oh pasti ono duit 68,8. Belum tentu. Karena laba ini beda sama uang yang ada di laci kita. Bisa jadi yang di laci kita itu adalah lebih banyak. Kenapa kira-kira? Padahal kita ketemu nilai 68 loh ini 2021, 2022, 60. Tapi di laci kok malah lebih banyak dari 60 ya? Itu karena ini, bisa jadi karena ini, lihat nih. Biaya penyusutan 100 kita kurangkan. Tetapi kenyataannya uang di laci kita malah 160. Udah yang tahu kenapa? Tadi sudah saya singgung. Karena biaya ini sebetulnya realnya itu tidak keluar. Tidak ada. Saya bayar biaya penyusutan aktiva tetap saya, nggak ada. Maka kita akan mengenal yang namanya ini tadi. Ini. NCF. Net cash flow. Kenapa? Karena berbeda antara duit yang ada, ya, antara duit yang ada dengan laba yang kita hitung tadi. Kenapa bisa beda? Kita lihat. Kalau menurut laba akuntansi, itu dia menekankan pada laba. Kalau orang-orang akuntansi itu kan kinerja itu dilihat dari laba. Tetapi kalau kas, ya, dia ini mencatat semua transaksi baik transaksi cash. Intinya yang semua yang berpengaruh terhadap uang kasanya itu adalah metode arus kas. Gitu ya. Nah, kalau
sebuah transaksi itu tidak berhubungan dengan kas, tidak perlu dicatat. Nah, itu kalau di arus kas. Tapi kalau akuntansi, kita menurunkan nilai aktiva dengan cara biaya, penyusutan aktiva tetap itu menurut akuntansi harus dicatat. Tapi kalau di manajemen keuangan yang lebih ke arus kas ini tidak perlu dicatat karena nggak berhubungan sama duit. Duitnya nggak ngefek, ya. Nah, kemudian di laba akuntansi ini tadi ya, dia tidak mengakui adanya transaksi yang tidak melibatkan kas. Contohnya apa tadi? Biaya penyusutan aktiva tetap. Kalau arus kas, selama dia tidak melibatkan kas, baik itu masuk maupun keluar, nggak usah direken, nggak usah dianggap. Itu bukan transaksi. Kemudian, menurut laba akuntansi, laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi kalau orang-orang akuntansi itu labanya memang lihatnya di laba rugi, tapi jangan sampai keliru. Laba yang tertera di situ bukan berarti uang yang ada di laci kita. Tidak menunjukkan uang yang ada di laci kita. Nah, maka di dalam arus kas ini kita mengenal yang namanya NCF. NCF itu adalah laba ya yang 60 tadi di laporan laba rugi ditambah dengan biaya penyusutan. Kenapa? Karena kenyataannya biaya depresiasi ini tidak menunjukkan bukti bahwa ada keluar uang. Gitu ya. Paham ya NCF ya? Paham, Bu. Ya. Lanjut. Sehingga kita memilih melihat keuntungan perusahaan itu lebih baik laba akuntansi atau kita melihat arus kas saja. Kalau laba akuntansi kan memperhitungkan biaya penyusutan. Kalau arus kas, semua yang tidak berhubungan, tidak berpengaruh terhadap uang yang kita pegang, itu nggak usah dicatat lah, gitu ya. Karena real-real aja gitu ya. Sehingga laba akuntansi itu dia mencantumkan laba dan beban yang tidak tercantum dalam arus kas bersih. Ya, kenapa? Karena tidak diterima cash inflow atau tidak dibayarkan dalam satu periode akuntansi. Sehingga kalau kebanyakan investor itu lebih tertarik pada melihat arus kasnya. Jadi kalau saya mau investasi, selain saya lihat laporan laba rugi, saya juga melihat arus kasnya. Kenapa? Karena biasanya kas itu menentukan dividen yang dibayarkan, ya, atau modal yang diinvestasikan untuk menunjang pertumbuhan, ya kan? Jadi kalau saya misalnya mau invest, saya lihat labanya berapa ya? Oh, 60. Terus saya lihat anunya apa? Laporan arus kasnya, dia masuk keluarnya duit itu kayak gimana? Nah, itu kalau arus kas itu adalah secara real uang yang masuk atau uang yang keluar. Kalau di laporan laba rugi tidak tahu, ya, tidak tahu real uang yang masuk dan real uang yang keluar. Pokoknya dia menyajikan penjualan, biaya, dikurangi pajak, dikurangi interest, dikurangi dividen. Nah, kemudian di sini kita akan belajar yang namanya NOPAT. Nah, ada lagi nih NOPAT. NOPAT ini gambarannya apa NOPAT ini? NOPAT itu kan singkatan dari Net Operation Profit After Tax, ya, atau laba operasi setelah pajak. Artinya di sini adalah laba yang diperoleh perusahaan ketika perusahaan itu nggak punya utang atau dia hanya megang aset operasi aja. Rumusnya adalah dari EBIT, earning before interest and tax, dikalikan 1 minus persentase pajak. Persentase pajak tadi ketahui berapa persen ya?
Bentar ya. Ini. Kalau kita hitung pajaknya, oh ini 40%. Jadi kalau 195 pajaknya ini berarti 40% dari 195. Ya, 40 diketahui di sini. Jadi kalau kita pengen ngitung lopatnya tahun 2022 dan 2021, ya kita lihat EBIT-nya. EBIT tadi earning before interest and tax, dilihat dulu. Ada jual bakso ya. Oke. Kemudian minus 40%, maka nopatnya adalah 170. Tahun 2021 itu 157. Sehingga kita bacanya gimana ini? Ketemu nopat 170 di 2022 dan nopat 2021 157. Kita bacanya adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan ketika perusahaan nggak punya utang dan hanya punya aset operasi itu adalah ini. Tahun 2022. Ini cara bacanya. Nopat 2021. Laba yang diperoleh oleh perusahaan ketika perusahaan nggak punya utang dan hanya punya aset operasi itu adalah 157,8. Gitu ya, cara baca nopatnya. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui atau pada saat kita mau investasi, ya, kita bisa menganalisa yang namanya adalah FCF. Apa itu FCF? FCF ini menunjukkan nilai, ya, plus yang dapat diambil. Kadang kita juga mau ngambil kas yang ada di perusahaan. Sejumlah kas yang bisa diambil, tapi nggak membahayakan kemampuan perusahaan dalam operasinya. Ya, nah ini disebut dengan FCF, Free Cash Flow. Dari mana FCF adalah EBIT, ya, earning before interest and tax. Anda bisa lihat di laporan laba rugi dikali 1 minus pajak ditambah penyusutan kurangi belanja modal ditambah dengan selisih NOWC yang di awal tadi. Sehingga kalau kita pengen tahu berapa ya uang yang boleh kita ambil tanpa membahayakan kemampuan operasi, itu adalah EBIT-nya tadi di sini tahun 2022 dikalikan 1 min pajak 40% plus penyusutan tadi tahun 2022, kemudian arus kas investasi tahun 2022 230 ditambah NOWC-nya tahun 2020, kemudian dikurangi dengan NOWC yang tahun sebelumnya. Maka setelah Anda hitung di sini ketemu nilai 109,7. Apa artinya di sini? Kas yang bisa diambil kalau kita tidak ingin membahayakan kemampuan perusahaan dalam dia beroperasi itu adalah 109,7. Ya. Nah, kita lihat di sini NOWC di sini. Kenapa di sini selisih? Itu karena selisih NOWC 2022 dan 2023. Maka saya kasih simbol segitiga di sini. Kemudian yang disebut dengan belanja modal itu adalah arus kas investasi. Ya, arus kas investasi. Oke, pembahasan kita yang terakhir adalah ke sistem pajak. Ya, kenapa kok kita bahas sistem pajak? Kita ketahui pada saat kita membayar pajak, itu pajak ada pajak penghasilan individual, jadi wajib pajak orang pribadi, dan ada wajib pajak
perusahaan ya, badan. Nah, kalau saya sebagai orang pribadi si A, saya ini anggap saja menerima dividen, ya, menerima dividen. Pajak atas dividen dan pendapatan bunga yang diterima perorangan itu adalah dibayar oleh saya sebagai orang pribadi. Ya, kalau kalau saya sebagai badan usaha, maka pajaknya adalah apa? Kalau saya jadi perusahaan. Kalau saya jadi perusahaan, maka kalau saya menerima bunga ya yang diterima oleh perusahaan, maka itu termasuk pajak penghasilan perusahaan. Nah, bunga dan dividen yang dibayar oleh perusahaan itu dikenai pajak badan, ya. Jadi bunga dan dividen yang dibayar oleh perusahaan itu dikenakan pajak. Nah, sekarang apa hubungannya? Ya, apa hubungannya pajak itu tadi dengan sistem yang akan kita pilih? Jadi kita mau eh, memilih sumber dana itu memang harus dilihat apakah saya ini enaknya eh, apa namanya menerbitkan saham saja atau menerbitkan obligasi saja ya. Kita coba lihat dulu. Kita lihat di pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu bisa muncul karena apa kira-kira? Kenapa perusahaan itu menerima bunga? Ada yang tahu? Kenapa perusahaan itu menerima bunga? Bunga atau penerimaan bunga disebut dengan pendapatan bunga, ya kan? Kira-kira kenapa kok perusahaan menerima bunga? Karena Karena mungkin minjemin dana ke orang lain. iya, karena dia ngutangin orang lain, gitu ya. Kalau dia ngutangin orang lain, maka orang yang ngutang tadi pasti ngasih bunga ke kita, ya, gitu. Nah, bunga yang kita terima itu kena pajak. Kemudian ada lagi di sini. Kalau tadi pendapatan bunga, sekarang kita kenapa kok perusahaan itu bayar biaya bunga? Kenapa kok perusahaan itu bayar biaya bunga? Karena apa? Kalau tadi menerima berarti ngutangin. Kalau sekarang kenapa bayar bunga? Bayar biaya bunga itu karena Karena dia kita ngutang. ngutang. Iya, betul. Karena dia melakukan utang. Nah, sekarang kalau tadi kita menerima pendapatan bunga, bunga yang kita terima kena pajak. Nah, sebaliknya kalau saya ya eh, eh, mendapatkan sumber dana itu dengan cara ngutang, maka pasti di laporan laba rugi saya ada biaya bunga dalam kurung untuk bayar utang pokok gitu ya. Utang pokok dibungai. Nah, sekarang berarti dengan adanya biaya bunga, laba kita menjadi apa? Turun. Ya kan? Kenapa? Karena dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto. Tapi coba kalau misalnya kita ini eh, memperoleh dana dengan menerbitkan saham, ya, maka kita harus ngasih dividen.
Nah, dividen ini ya tidak bisa dimasukkan ke laba rugi, itu ngomongnya adalah biaya dividen. Tetapi dividen itu masuk di terakhir. Ya, pajaknya muncul dulu baru dividen. Nah, ini untuk bisa menjelaskan ini biar nggak ngawang ya. Bentar, kita coba lihat di laporan laba rugi lagi. Ini neraca. Nah, ini dia. Coba kita lihat nih. Ini karena akan berpengaruh terhadap sumber dana yang akan kita pilih. Saya butuh dana untuk mendirikan perusahaan. Enaknya saya mengeluarkan obligasi atau saya mengeluarkan saham saja gitu ya, menerbitkan saham saja. Ceritanya nanti kalau saya eh, menerbitkan obligasi, ya, pasti setiap bulan saya harus bayar bunga kepada para investor. Maka bunganya boleh masuk di sini, ngurangin beban saya, ya, ngurangin beban saya. Sehingga laba saya jadi turun. Kalau saya laba turun, maka pajaknya juga turun. Karena semakin kecil laba saya, maka semakin kecil pajaknya. Jadi kalau saya ya mengeluarkan obligasi, itu akan membantu saya untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus saya bayar. Itu kalau obligasi. Kenapa? Karena obligasi saya wajib membayar biaya bunga. Biaya bunga bisa dianggap sebagai biaya, ya, ngurangin ini. Sehingga sekali lagi akan mengakibatkan pajak saya kecil karena laba saya jadi kecil karena dikurangi. Itu kalau kalau saya memperoleh sumber dana dari obligasi. Tapi kalau saya mendapatkan sumber dana, saya pilih, saya nggak menerbitkan obligasi saja, saya menerbitkan saham. Kalau saham beda lagi. Kalau saham, perusahaan tidak harus membayar biaya bunga setiap bulannya. Tetapi bayar apa? Membayar dividen. Ya. Nah, dividen itu tidak bisa dianggap sebagai di sini biaya, membayar dividen tidak boleh dianggap sebagai biaya. Ya, tapi begitu sudah pajaknya harus kita hitung, ketemu EAT, baru dividen. Nah, ini loh yang nggak enak. Jadi lebih menguntungkan kalau saya memperoleh sumber dana itu dari obligasi. Tujuannya adalah mengurangi pajak. Tapi kalau saya menerbitkan saham untuk memperoleh dana, ya, maka dividen yang saya keluarkan, saya bayarkan kepada para investor, gak boleh dianggap sebagai biaya yang masuk di sini. Sehingga apa? Pajak saya adalah jadi tinggi. Kenapa? Karena labanya tinggi. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Jadi hubungannya tadi laba operasi dan pajaknya, laba operasi yang dibayarkan sebagai dividen akan menjadi subjek pajak berganda. Ya, kalau saya pilih saham tadi ya pilihnya. Kenapa? Pertama, karena laba itu dibebani pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kedua, enggak enak di pemegang saham, para investor. Saya kalau terima dividen pasti harus bayar pajak lebih tinggi. Berapa? 10%. Nah, dari keterangan ini saya ingin menunjukkan pada Anda ternyata pemilihan sumber dana itu juga penting. Kenapa? Berpengaruh terhadap pajak yang harus kita bayar. Gitu ya. Oke, untuk bab 2 saya sudah selesai ini terakhir tadi tentang laba dan operasi. Mungkin sampai sini ada ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk di soal breakout. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, kita coba
saya jelaskan dulu untuk yang soal breakout. Ini waktunya kurang berapa ya ini ya? Oh, iya. Ini di bab 2, saya minta Anda menghitung EPS, DPS, BPPS, dan ini soal nomor 4. Soal nomor 4, EPS lagi ya. Soal nomor 5 itu DPS. Nah, yang paling banyak ini adalah soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 saya tangguhkan dulu ya. Nomor 6 ini kita menghitung, ini kelihatan ya? Saya share screen kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Laporan laba rugi, kemudian ini ada perubahan modal, kemudian arus kas. Nah, ini yang kita mencari NWC, NOPAT, dan sebagainya. Saya fokus di sini saja karena waktunya kan tinggal 30 menit ini, sekitar 30 menit. Karena jumlah mahasiswanya berapa ini? 14 ya, 12 ya yang hadir ya, betul. Berapa yang hadir nih? 14 ya, 14. Oke, saya bagi saja yang mengerjakan nomor 1, nomor absen 1, nomor 2, absen 2, nomor 3, absen 3, nomor 4, absen 4, nomor 5, absen 5. Kembali lagi ya, absen 6 balik lagi ke sini. 6, nomor 1, absen 7. Ingat ya, nomor absennya ingat kan ya? Apa sudah lupa? Nggak ingat. Kayaknya yang pertemuan lalu sudah ya. Terus ingin 6, nomor absen 6, 7, nomor absen 8, nomor 9, kemudian nomor 10. Nomor absen 11, balik lagi 1, kemudian 12, 2. Kalau 14. kalau ada 13, ya nomor 3, 14, nomor 4. Gitu ya. Oke, waktunya berapa menit? Soalnya sudah di-share ya, Mas Aldi? Sudah di learning, Bu. Kalau yang offline belum. Oh, yang offline, oh saya coba sebentar. Saya share di chat ini, Bu ya. Oh ya, boleh-boleh. Oke, waktunya kira-kira 10 menit cukup ya. Cuman gampang itu sepertinya. Kecuali soal nomor 6 memang panjang. Sudah saya share di chat, masih proses ini. Oke, oke ya. 10 menit dari sekarang berarti sampai jam 8.40. Silakan ya, selamat mengerjakan ya. Untuk bintang itu nomor absen berapa ya? Kemarin ini. Bintang. Mas Bintang, sebentar saya lihat ya. Absennya ya. Oh ini Bintang nomor 4. Jadi Alfania nomor 1, Aninda nomor 2, nomor 3 Aurora, kemudian Bintang nomor 4, 5 Ceresia, 6 Fabi, 7 Ledis, 8 Imami, 9 Nais, 10 Nova, 11 Novi, 12 Yudhistira. Saya coba fotokan di grup ya. Sekaligus saya absen yang offline. Yang nggak masuk tuh Mustika sama Ceresia. Hadir Ceresia tadi izin. Hadir Bintang hadir. Ladies hadir ya. Imami hadir. Nais hadir. Nova hadir. Mimpi hadir. Yudhistira. Sudah semua ya? Sudah semua apa belum? Sudah, Bu. Mm-mm. Coba saya lihat di sini.
Oke, siapa yang mau mencoba nomor 1? Menghitung EPS dari soal ini? Oh, sorry. Yang nomor 1 masih apa manfaat ya? Siapa? Sukarelawan? Nggak perlu Saya, Bu. Bu Yunar tunjuk, nggak perlu ya. Siapa saja Saya mungkin Bu, yang ya Saya, nama, Bu. tunjukkan nama. Alfania. Alfania, ya Mbak Alfania. Silakan. Nomor 1, manfaat earning per share yaitu untuk penilaian kerja perusahaan untuk membantu manajemen dan pemegang saham untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi pada intinya EPS itu untuk menghitung laba per lembar saham. Ya, laba per Ya, lembar saham. iya. Oke Mbak Alfania, terima kasih. Terus kemudian yang kedua, siapa yang mencoba DPS? Saya Bu Oke, siapa namanya? Aninda. Aninda. Oke Mbak Aninda. Apa manfaat perusahaan perlu menghitung DPS? Yang pertama, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian, untuk menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga loyalitas pemegang saham. Oke, jadi pada intinya namanya DPS berarti kita ingin menghitung apa? Dividen per lembarnya. Berapa nanti kalau saya punya 1.000 lembar, itu di akhir tahun saya terima berapa? Itu ya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, BVPS, Book Value Per Share. Siapa yang mau saya Bu, mencoba? Ya, nama? Aurora. Aurora. Oke. Nah, manfaatnya untuk mengetahui nilai real saham perusahaan. Untuk mengetahui nilai real saham dari perusahaan. Dari mana kira-kira BVPS ini dicari? Dari modal ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Gitu ya. Oke, Mbak Aurora. Terus kemudian yang keempat, ini ada penampakan laporan laba rugi ya. Seperti ini, dari tabel di atas, PT operasional PT JLSM itu bisa mencetak laba ya 1,6 M. 1,6 M ini ya. Nah, sekarang ditanyakan kalau lembar sahamnya itu yang beredar di masyarakat 10 juta lembar, berapa EPS-nya? 160 160. Mas siapa ini? bintang. Mas Bintang. Oke, dari mana Mas Bintang itu? Saya dapatnya dari laba bersih 1.600.000.000 per Mm-mm. 10 juta. Oke, Bintang. Bagus. Makasih Mas Bintang. Sama-sama. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini ABC mengumumkan dia mau bayar dividen 100 juta pada pemegang sahamnya. Jumlah yang beredar itu 1 juta lembar saham. Gitu. Berapakah dividen per lembar atau DPS PT ABC? Oke, jadi dia berharap berapa dari saham dari dividennya ABC? Siapa yang mau mencoba? Saya Nomor Bu, 5. Heeh. saya Siapa namanya? Siapa namanya? Novadila. Novadila. Fadila. Oke, Mbak Nova. Silakan, Mbak Nova. Untuk rumusnya DPS sama dengan total dividen dibagi jumlah saham beredar. Berarti 100 juta dibagi sama 1 juta Bu. Berarti 100 per lembar. Jadi dividen per lembar saham DPS PT ABC adalah 100. Oke, ya benar. Oke, untuk nomor 6 sepertinya tidak perlu buat tugas dulu ya. Tidak saya buat penugasan, nanti saya pilih rasio saja saat penugasannya.
Jadi di pertemuan 1 dan di pertemuan 2 ini tidak ada penugasan. Ini boleh Anda baca-baca. Anda mungkin kalau berminat untuk menghitung silakan dihitung. Siapa tahu nanti ada ujian pas UAS itu ada yang saya keluarkan ini soal yang tidak terbahas, belum sempat terbahas. Gitu ya. Sebentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang bab 2 ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Baik nanti mungkin saat ini tidak Anda gunakan, namun nanti di kesempatan yang lain Anda ilmu ini benar-benar berguna bagi Anda. Gitu ya. Oke, mungkin saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Nggak ada pertanyaan ya, teman-teman? Aman? Nggak ada tugas yang dikumpulkan, Bu, ya? Nggak ada untuk pertemuan kedua. Oke, aman berarti ya. Bisa berlibur lah, bisa istirahat. Baik, karena sudah selesai, mungkin ini pertemuan kedua terakhir. Habis ini kita liburan 2 minggu ke depan. Bertemu kembali di tanggal 11. 7. Oh, 8 ya masuknya. Oh ya, 8. Berarti kita tanggal 11. tanggal 11. Oke. Baik, terima kasih Bu Yuniar atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat berlibur. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat liburan. Malam.